Satu, baik ya, insyaallah kita coba lanjut kembali pertemuan kita di mata kuliah kalkulus berubah banyak ya. Pertemuan yang keempat, tapi materi yang ketiga ya, yang akan kita coba diskusikan. Oke, ini kemarin peta konsepnya, alur yang akan kita coba lalui ya dalam beberapa pertemuan ke depan. Kemudian di pertemuan keempat ini kita lihat terkait dengan turunan parsial ya, tingkat tinggi. Jadi di parsial tingkat tinggi ini ya, secara umum gini kira-kira ya kan, karena turunan parsial suatu fungsi x dan fungsi y adalah fungsi lain dari dua buah berubah ini. Turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap sumbu x atau terhadap sumbu y ya untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua fungsi tersebut. Jadi kira-kira seperti ini ya, kita gunakan nanti fxx ya kan, dot ya kan, terhadap dx di mana kita turunkan ya df ya terhadap dx gitu ya, atau dua kali turunkan, itunya maksudnya ini. Itu juga terhadap fyy, berarti maksudnya ini fungsi y-nya diturunkan dua kali. Jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau fxy berarti kan diturunkan x pertama baru yang keduanya terhadap y, kan gitu ya. Oke. Dy terhadap dx. Gitu juga kalau fyx, maka ya diturunkan terhadap x dulu baru terhadap y, gitu ya kira-kira secara sederhana ya. Oke, nanti di contoh bisa kita lihat seperti apa kira-kira. Oke, selanjutnya perubah lebih dari dua. Andaikan sebuah fungsi f suatu fungsi tiga perubah ya, x, y, z. Oh iya, bentar ya. Oke, x, y, z. Ya kan? X, y, z. Turunan parsial f terhadap ya kan? X. Kalau terhadap x di mana tadi x, y, z, maka fx ini ya dinyatakan oleh fx terhadap x, y, z. Ya kan? Atau dot fx, y, z. Ya, terhadap dx didefinisikan dengan seperti ini. Ya, seperti apa nanti contohnya lebih mudah kita pahamin nih. Kita lihat di contoh aja nanti. Jadi, kalau fx ya, fx y ya, z boleh diperoleh dengan memperlakukan kalau terhadap x dia, maka y sama z ini konstanta. Ya kan? Konstanta terhadap si x gitu. Kalau terhadap y dan z didefinisikan dengan hal yang serupa. Jadi kalau kita buat nanti fx ya, fxy ya, x, y, z ya kan? Berarti karena terhadap si y, maka di sini nanti x sama z-nya ini disebut sebagai konstanta. Artinya enggak berpengaruh dia. Ya. Gitu juga satu lagi, kalau terhadap fz, ya kan? Fx, y, z. Maka di sini x sama y-nya dia berlaku sebagai konstanta. Nah, gitu ya, sebagai konstanta. Oke, nanti mungkin di contohnya bisa kita lihat ya. Oke, contoh misalkan biar lebih mudah kita memahaminya. Ya, contoh. Jika diketahui sebuah fungsi, ya kan, fx, y, z, di mana fungsi persamaannya adalah xy tambah 2yz ditambah 3zx. Jadi ada tiga variabel ini ya kan. Pertanyaannya tentukan, ya kan, fx-nya berapa, fy-nya berapa, fz-nya juga berapa. Maka untuk menjawab ini, ya kan, menjawab ini fx, kalau terhadap si x, maka y sama z-nya kita sebut sebagai konstanta. Oke, ya. Fx, ya kan? Fx. Berarti kan kalau fx, berarti gimana tadi? Berarti y sama z itu sebagai konstanta. Ya kan? Berarti y sama z. Nah, ini berarti kan terhadap x ya. Jadi x aja yang kita perhatikan. Ini x. Ya kan? Kalau X aja dia berarti turunannya jadi berapa? Ya jadi Y kan? Iya jadi Y. Oke, sini kan nggak ada si X kan? Berarti ini jadi 0. Ya kan? Kalau nggak ada dia kan jadi 0 kan? Makanya hilang dia. Nggak ada di sini 2YZ-nya. Oke, sekarang 3ZX. Ini X. Ya kan? Berarti jawabannya 3Z. 3Z. Gitulah jawabannya. Gitu juga kalau terhadap FY.
Ya kan? FY. Maka kalau terhadap FY, maka siapa yang jadi konstanta? Ya kan? X sama Z. Ya, X sama Z sebagai konstanta. Gitu. Oke, coba ya kita perhatikan. Sekarang FY. Nah, ini FY, ya kan? FY. Berarti jawabannya X turunannya kan? Nah, ini X jawabannya turunannya. Kemudian di sini ada nggak sih? Ada. Ya, terhadap si berarti 2ZY ini kan? Nah, berarti jawabannya tinggal 2Z. Nah, makanya jawabannya di 2Z. Oke, sekarang di sini ada nggak di sini Y? Nggak ada. Kalau nggak ada, diturunkan dia, ya semacam misalkan turunan dari 5, berarti kan jawabannya 0. Berarti turunan dari 3ZX karena nggak ada di sini Y, maka ini dianggap jadi 0 gitu. Makanya nggak ada. Makanya cukup jawabannya X tambah 2Z gitu. Ya, oke. Itu juga kalau FZ, ya kan? FZ. Berarti kalau FZ dia berarti gimana? X sama Y dia sebagai konstanta. Ya kan? Nah, kalau sebagai konstanta dia, kita perhatikan aja mana yang ada Z. Di sini ada nggak Z? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti jadi 0. Di sini ada nggak Z? Ada. Berarti jawabannya 2Y gini. Oke, di sini ada nggak Z? Ada. Berarti 3X jawabannya kan? Nah, 3X gitu. Udah, makanya inilah jawaban turunannya. Nanti kalau ditanya, misalnya kalau ditanya berapa nilai fx, ya berapa nilai fx dari misalkan 1, 2, 3. Berarti kita tinggal masukin aja x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3. Nah, kita masukin aja ke sini. X-nya nggak ada, berarti 0 ya kan? Nah, sekarang y-nya 2, berarti 2 ditambah 3 dikali 3. 3 kali 3 9, tambah 2. Jawabannya 11. Mana tahu nanti ditanya. Itu juga ini. FY misalkan. Berapa nilai FY 1, 2, 3? Iya kan? Nah, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Kan gitu maksudnya kan? Oke, X tambah 2Z persamaannya. Berarti X-nya 1. Tambah. Y-nya nggak ada. 0. Berarti ya kan? Nah, Z-nya 2. Berarti 2 kali 3. Berarti jawabannya 2 kali 3, 6 tambah 1 itu 7 gitu. Itu juga nanti kalau ditanya berapa nilai FZ 1, 2, 3 misalkan. Ya kan? 1, 2, 3. Maka jawabannya X-nya ada ya. Oke, Y-nya 2Y. Berarti 2 kali 2 tambah 3X. Berarti 3 kali 1. Berarti jawabannya 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. 4 tambah 3 berarti jawabannya tuh 7 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Kita lanjut. Diferensial total. Definisinya seperti ini kira-kira ya. Didefinisikan total dari fungsi f ditulis dengan df ya, xy. Ya. Oke, didefinisikan dengan df xy. Nah, maka seperti inilah dia. Ya kan? Nah, dz df xy fx. Ya kan? Fx ya kan? XY terhadap DX. FY XY terhadap DY gitu. Oke, biar lebih mudah kita memahaminya, langsung aja kita perhatikan contoh ini. Ya. Nah, karena mungkin kalau secara rumus mungkin agak repot ya dipahamin. Jadi biar lebih gampang kita perhatikan aja rumusnya. Andaikan Z, ya kan? Nah, ini Z udah ini udah diketahui ya. Nah, ini diketahui persamaannya. 2X pangkat 3 tambah XY dikurangi. Hitunglah delta Z. Ya, delta Z ini berarti perubahan nilai Z. Ya kan? Dan DZ ini turunannya yang berubah dari 2,1 ke 2,03 ya kan? Dan 0,998 gitu ya. Oke, seperti rumus yang tadi maka DZ-nya ya kan ini ya fx. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi dx berarti perubahan nilai x-nya gitu. Ini juga nilai dy-nya berubah perubahan nilai y-nya. Maka seperti ini fx ya, fx berarti kan kita turunkan terhadap si x, ya kan? Nah, berarti y-nya nanti jadi konstanta. Oke, ini x turun dari x pangkat 3 jadi berapa? 6x pangkat 2 kan? Nah, makanya ini 6x pangkat 2.
Oke, sekarang ini ada nggak di sini nilai X? Ada. Turunan dari Y, berarti jawabannya Y. Gitu ya. Sementara di sini nggak ada X, berarti turunannya menjadi 0. Gitu. Makanya cukup kita tuliskan 6X kuadrat tambah Y dikali delta Y-nya, delta X-nya. Itu juga ini FY, ya kan? Berarti terhadap si Y. Berarti terhadap si Y. Kalau nggak ada Y-nya berarti jadi 0. Nah, di sini ada nggak Y? Nggak ada, berarti ini jadi 0. Di sini ada nggak Y? Ada, berarti jawabannya X. Di sini ada nggak Y? Ada, berarti 3Y kuadrat. Nah, makanya kita buat tulisnya X dikurang 3Y kuadrat nih. X dikurang 3Y kuadrat gitu. Dikali delta Y gitu. Oke. Sekarang titiknya tadi katanya kan dari 2,1 ke titik yang ini kan. Nah, kita perhatikanlah pada 2,1. Maka ya kan? Nah, delta X-nya. Dari mana dapat delta X 0,03? Perubahannya ini tadi. Ya kan? Dari sini ke sini. Berarti jawabannya 2,03 dikurang 2,1. Dikurang 2 ya. Oke, maka jawabannya 0,03. Itulah delta X-nya. Ya, ini delta X-nya. Itu juga yang ini. Ya kan? Nah, berarti berapa? 0,98 dikurangi 1. Makanya jawabannya minus 0,02. Inilah yang ini. Gitu. Ya udah, kita tinggal buatkan aja ke sini. Fxy-nya, ya kan? Nah, 2,1. Berarti kita cari dulu yang ini. Masukin 2,1. Ya kan? Nah, kita masukin 2,1 ke dalam persamaan 6x kuadrat. Berarti 6 dikali 2 kuadrat ditambah Y. Y-nya 1 ya. Oke, jadi jawabannya 2 kuadrat 4. 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. Itu juga yang ini. Ya kan? Oke, 2,1 ke dalam persamaan yang ini. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan X dikurang 3Y. Berarti ya 2 dikurang 3 dikali 1 kuadrat. Ya kan? 1 kuadrat 1 kali 3, 3. 2 kurang 3 minus 1. Makanya kita masukin ke sini. Berarti kita masukin 2,1 ke sini jawabannya 25. Dikali delta Y-nya tadi yang ini 0,3. Ditambah, ya kan? Ditambah, ya 0, min 1. Min 1 yang ini tadi kan? Oke, delta Y-nya min 0, oke. Jadi kita tinggal kalikan. Ya kan? Kalikan ini juga kalikan, baru kita tambahkan sehingga dapat jawabannya 0,07 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.